Allah kan senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikloni ate ule lalake lake bangga untungan. Karena salam berikan sunnah. Ya Rabbana syarat mulia, muliakan lalu lakuan, mulia wae mawe suara. Hei nang roa cenyo tempat lon lae ba ujung pantai pulau Sumatera. Nang roa cenyo tempat lon lae ba ujung pantai pulau Sumatera. Ba ujung pantai pulau Sumatera. Dile barokan lanjaro kape dilo anule acekan jaya. Dilo anule acekan jaya. Amin Allahumma amin. Berkat rahmat Allah yang beri Indonesia makmur sejahtera. Amin Allah ya sembah-sembah amin. Urang mukmin dilake-lake doa. Berkat rahmat
Sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala habibin Nabi Muhammad afdali rasul. Tukang sayang si cincin nuri, rajin menari di Darussalam, bakuru yo kanu penturi, anak penari yang sudah rupa. Janatun salim, janatun Allah, janatun ya salim wa salim, salim jana sakat maut bertempat jumpa, macam-macam di tempat jumpa. Janatun salim, janatun Allah, janatun ya salim wa salim, salim jana sakat maut bertempat jumpa. Allah macam-macam di tempat jumpa. Allah Allah. Aila otsa ila ombama alun kabairi engren merumba aibatun salalamu konsa alun salamu lapon awaiba. Aila otsa ila ombama alun kabairi engren merumba lumba ibajuta salala bukan salalun salamu lapon awai bawai berkata hela otsa. Kare bukan takkan bulan-bulan sabun karong ke jenara jenara. Kare bukan takkan bulan-bulan sabun karong ke jenara jenara. Kare bukan takkan bulan-bulan sabun karong ke jenara jenara. Kare bukan takkan bulan-bulan sabun karong ke jenara jenara. Kare bukan takkan bulan-bulan sabun karong ke jenara jenara. Kare bukan takkan bulan-bulan sabun karong ke jenara jenara. Kare bukan takkan bulan-bulan sabun karong ke jenara jenara. Kare bukan takkan bulan-bulan sabun karong ke jenara jenara. Kare bukan takkan bulan-bulan sabun karong ke jenara jenara. Kare bukan takkan bulan-bulan sabun karong ke jenara jenara. Di-da-da-dam, da-di-da-da-dam, da-da-di-da-da-dam, da-di-da-da-dam, di-da-da-dam, da-di-da-da-dam, di-da-da-dam, da-di-da-da-dam, da-da-di-da-da-dam, da-di-da-da-dam, di-da-da-dam, da-di-da-da-dam, di-da-da-dam, da-di-da-da-dam, da-da-di-da-da-dam, da-di-da-da-dam, di-da-da-dam, da-di-da-da-dam, di-da-da-dam. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يؤدبنا. الله تعالى أرسله رسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يؤدبنا. الله تعالى أرسله رسول الله معلمنا.
بالخير يؤثرنا الله تعالى أرسله ورسول الله يعلمنا هذا القرآن يعاملنا طريق الخير يؤثرنا الله تعالى أرسله ورسول الله يعلمنا ورسول الله يعلمنا هذا القرآن هو الهدي لآخرنا وآخرنا يدعو للحق والأمل شيء سواه يرحمنا هذا القرآن هو الهادي لأولنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يعلمنا وللعمل لا شيء سواه يعلمنا لا شيء سواه يعلمنا هذا القرآن يوحدنا بطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أرسله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا بطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أرسله ورسول الله يعلمنا ورسول الله يعلمنا رسول الله علمنا من الإيمان أجمله كتاب الله نعلمه ونقرأه ونفهمه رسول الله علمنا من الإيمان أجمله كتاب الله نعلمه ونقرأه ونفهمه كتاب الله نعلمه ونقرأه ونفهمه ونقرأه يوحدنا بطريق الخير يؤثرنا الله تعالى أرسله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا بطريق الخير يؤثرنا الله تعالى أرسله ورسول الله يعلمنا ورسول الله يعلمنا منه ولا تسأم وللدنيا نعلمه الأجر به الفوز إذا كنا نبلغه تعلم منه لا تسأم وللدنيا نعلمه تعلم منه لا تسأم وللدنيا نعلمه
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan dan karunia kepada kita sehingga kita dapat hadir dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita lantunkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Yang kami hormati Ketua Umum Yakti Al-Fadliyah Ibu Dr. Randa Hajah Ani Habni Zahra Fadilah Laila MPDI. Yang kami hormati Ibu Rektor Institut Agama Islam Darussalam Ciamis Ibu Dr. Hajah N. Hani Herlina SAG MPDI. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Hasan Bisri MAG dan Bapak Ibu pimpinan Pondok Pesantren Darussalam sekalian. Yang kami hormati para pimpinan muda Pondok Pesantren Darussalam Ciamis. Izinkan saya Alma Nur Wahyuni Dan saya Mardiana Sandra Sutrisna selaku Master of Ceremony untuk memandu acara seminar nasional dengan tema Posisi Filsafat dalam Kerangka Berpikir Mufasir dan Tantangannya di Era Post-Truth. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Rifki Ahmad Maulidiansyah. Kepada Saudara Rifki kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul aliyyul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Darussalam. Hadirin dimohon berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, marilah kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu an kulli sahabati rasulillah ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah panca indera kami sehingga kami dapat memahami keesaan-Mu. Lapangkanlah dada kami untuk menerima curahan ilmu dari-Mu. Berilah kami ilmu yang bermanfaat bagi kami dan sebagian umat-Mu. Ilmu yang menjadikan kami lebih dekat kepadamu. Waraskan akal kami sehingga kami dapat membedakan antara hak dan batil. Berilah kami kemampuan memahami Al-Quran dan Sunnah yang sahih, mutawatir dan muttasil. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami pribadi yang jujur dan berintegritas. Berilah kami kemampuan menjaga kepercayaan di setiap helaan nafas. Jadikanlah kami generasi yang berkualitas, pekerja keras, berhati ikhlas, dan berpikir cerdas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasallahu jabal barakah. Al-Fatihah. Hadirin yang berbahagia, mari kita simak sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Hasan Bisri MAG, mewakili pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Ciamis. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat ya dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang ini. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah
kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh kerabatnya, kemudian keluarganya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, ya ini nih. Ini saya lihat ini menarik ini nih. Saya hanya mengantarkan saja. Menarik sekali apa yang akan dibahas, yang akan dibedah di dalam diskusi seminar ini, yaitu masalah kajian tafsir dari berbagai macam pemikiran filsafat. Kalau pemahaman filsafat, Allah itu mengetahui kepada kita semuanya itu adalah globalnya. Jadi kalau saya ke sini ngomong, enggak, itu bukan urusan Gusti Allah. Ya. Jadi Allah tahu itu hanya global. Nah, tafsir di pesantren Darussalam itu mayoritasnya itu menggunakan tafsir Jalalain. Ini namanya tafsir ijmali. Kadang-kadang ada marah labidnya ditambah dengan tafsir modern yaitu Al-Maraghi dan Wahbah Az-Zuhaili. Selanjutnya saya waktu berkali-kali ya ketemu dengan Bapak Pengasuh Allah Yarham, bahwa Al-Quran ini itu harus dilihat dari aspek bahasa. Jadi bukan hanya aspek filsafat saja. Karena Al-Quran ketika turun itu tidak dalam ruangan yang kosong. Tetapi Al-Quran turun itu adalah masuk ke dalam bahasa-bahasa, tradisi-tradisi yang sudah berjalan, yang sudah berlaku di masyarakat Arab pada saat itu. Maka untuk mengetahuinya, untuk mengenal dari mana? Yaitu dari syair-syair Arab, dari tradisi-tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Arab. Jadi ini saya masih tercengang ya. Al-Quran sholihun di kulli zaman wal makan. Maka yang tadi tafsirkan ya gitu. Maksudnya itu apa itu? Al-Quran itu dari zaman Nabi sampai hari kiamat itu selalu selaras dengan keadaan zaman dan keadaan waktu. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Saya atas nama pimpinan pesantren, atas nama Bapak Pengasuh Pesantren Darussalam, sekali lagi mohon maaf ini Pak Dr. Faiz ini nih, kalau misalnya penyelenggaraan ini tidak memuaskan ya, tidak menyenangkan. Sekian dari saya, Hasbal Wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudara calon wisudawan, tiada kata yang paling indah kecuali mengucapkan rasa syukur yang tiada terukur kehadirat Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim atas segala nikmat dan anugerah yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita semua pada hari ini bisa berkumpul di gedung Nadwatul Ummah Pondok Pesantren Darussalam dalam rangka seminar ilmiah yang diselenggarakan oleh Panitia Wisuda Program Sarjana dan Pasca Sarjana Institut Agama Islam Darussalam dan juga Panitia Milad ke-7 IAT Institut Agama Islam Darussalam. Selanjutnya kami ucapkan selamat milad ke-7 ya untuk Prodi IAT. Semoga Prodi IAT semakin melekat di hati masyarakat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Acara seminar ini dianggap penting karena ada dua alasan. Pertama, seminar ini diselenggarakan sebagai wujud komitmen kami generasi penerus kepemimpinan pesantren terhadap budaya intelektual yang ditanamkan oleh Kiai Sepuh Allahyarham Bapak Kiai Haji Irfan Hilmi. Kedua, seminar nasional ini diselenggarakan sebagai bagian dari acara milad ke-7
Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, dan juga merupakan rangkaian kegiatan wisuda program sarjana dan program pasca sarjana tahun akademik 2023-2024. Terakhir, mohon izin saya membuka acara milad ke-7 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama dan Seminar Nasional dalam rangka wisuda program sarjana dan program pasca sarjana, serta dalam rangka mengenang perjalanan intelektual 90 tahun Bapak Kiai Haji Irfan Hilmi Allahu Yarham, dengan membaca dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara seminar nasional ini secara resmi dibuka. Akhir kata sambutan ini saya ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك tapi takkan pernah lari, jelajahi wajah bumi, tertopengi tari kenang. Simulasi Pancasila lagi ego wajib kampuhan mata bumi, hanya inginkan koneksi tapi hati tak mengerti, maka kaki hendak pergi dari kasihku kemasi sampah hatiku kremasi, kremasi rambut duri keramasi mengumpuli kramasi kapi tata diri kenapa sih meludahi makin akan jadi cendera mata yang hiasi diri makin tampak adik selamatnya sudah diisi ramai sekali yang bicara di dalam kepala berjajalan informasi genang menjalari gejala lari saraf membentang alar bagaikan jika tali yang tanpa kendali hutan bukanlah gembala hutannya dekat bagaimana ku bersabar apa yang menjaminku tulis diriku dengan sadar sesumber tabat munggar jagat asrol maha angkat kogito ergosum ego tantrum hantam pagar jatuh tersungkur dan saku masih kasur perasaan hancur labur waktu pikir tanpa struktur lupa alasan syukur asing mengingkari kabur nyasar sebar liur gagasan lahir prematur pengukur dalam renung akan jadi tolak ukur perasaan tak teratur jangan sampai ikut campur beras iman bisa luntur paras baru sehabis tur kebenaran bermuara pada Tuhan yang menentu operasi tubuhku mutilasi satu-satu sangatlah macam buku tanya inikah diriku jumpa aku baru aku atau memang hanya aku yang bukan diriku aku tak kenal diriku datang padaku ragu tidak siapa yang diacu mulutku kau salah mulutku kau sablaku takut aku kenatiku entah kau telah candu nikmat horor sentuhan Tuhan terpikir yang terlalu
memang runyam tabir di antara mahram dengan kalam dalam genggam mampu membuat haram. Satu, fantasi dan ilusi sangat menyakitkan. Komunitas beralasan pasti buruk, pendirian perundangan meletakkan iblis dalam pengandaian wilayah keyakinan takkan dapat mengandalkan dua manusia merdeka dan terjajah dengan pikiran yang menegaskan dan meragukan kesadaran berkelana lempar jalan anggap pencitraan berkelana labiditas berupa kesaksian tiga lahir ke dunia serta keterbatasan akal budi mempersona proses penciptaan ide bawaan berlebihan samudra keterangan entitas tanpa batas menyilaui keremangan empat penghakiman benar salah setiap saat ketiadaan sebagai kondisi yang paling jahat dengan opini membulat urusan privat penentu hormat letak dari masalah mafsadat inna wujudah bukan hanya sebatas maklumat sifat-sifat yang melekat pada meter dapat kombinasi tanam kontemplasi hingga kemian kesadaran meter Tuhan alamat cahaya tanpa filsafat melihat mata dan membaca lebih baik saat nyari hilang menangkan coba berpesan semesta yang menciptakan dalam cakrawala pikiran hadirkan keindahan. Menyendiri, tapi takkan kendaliku. Jelajahi wajah bumi, topeng hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala wabad. Pada yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, pimpinan Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, dan kepada teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, calon wisudawan, serta teman-teman dosen dari Prodi IAT dan dari luar IAT dan luar IAID. Mohon izin untuk memanggil satu persatu, untuk memanggil orang-orang yang akan kita dengarkan hari ini. Dimulai mungkin dari orang tuan rumah terlebih dahulu. Yang pertama akan saya panggil Bapak Hamad Mutawakil Hibatillah Esos MPD sebagai keynote speech. Beliau adalah Dekan Fakultas Usuluddin dan Studi Agama IAID Ciamis. Lalu jenjang pendidikan beliau S1 jurusan Sosiologi Agama Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. S2 Magister Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana IAID, dan sekarang tengah menempuh S3 Program Doktor Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan selanjutnya saya akan panggil narasumber dari kita, yakni Bapak Imam Sahal Ramdhani STHI MAG.
Beliau adalah Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kemudian untuk jenjang pendidikan, beliau S1 adalah lulusan atau sarjana Teologi Islam STHI dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tafsir hadis ya Pak? Jurusan tafsir hadis. Lalu S2 juga masih di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan tafsir hadis juga. Lalu kemudian masih sebagai tercatat mahasiswa aktif program doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang terakhir, ini adalah yang kita tunggu-tunggu, yang kita lebih sering mungkin kita mendengar beliau via YouTube. Hari ini alhamdulillah IAID mampu mendatangkan beliau, dan alhamdulillah beliau bisa berkenan hadir. The one and only Bapak Dr. Fahrudin Faiz MAG. Beliau pada saat ini merupakan dosen Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pendidikan formal S1 jurusan Akidah Filsafat di YIN mungkin dulu ya Pak, YIN. Lalu S2 Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S3 Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2014. Lalu untuk karya ilmiah yang saya dapatkan infonya ada 44 buku yang telah beliau tulis, dan yang paling mutakhir ini tahun 2023 ada 4 buku yang beliau tulis. Ada yang judul Menjaga Kewarasan, lalu yang kedua Falsafah Hidup, yang ketiga Mati Sebelum Mati, Menemukan Hidup Hakiki, dan Filsafat Kebahagiaan. Beri tepuk tangan dulu untuk narasumber kita semua. Baik, selamat datang Bapak Ibu. Sebelum nanti kita mungkin akan lebih banyak mendengarkan apa yang hendak disampaikan oleh Bapak Dr. Fahrudin Faiz, saya sebagai moderator meminta waktu kepada keynote speech kepada Bapak Dekan Fakultas Usuluddin dan Studi Agama untuk menyampaikan terutama sekali mengenai tema yang akan kita bahas hari ini. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini seperti sudah disampaikan oleh moderator tadi bahwa alhamdulillah kita mampu mendatangkan Bapak Fahrudin Faiz sebagai seorang tokoh yang sudah melanglang buana dalam jagat maya. Artinya pada tema kali ini, posisi filsafat dalam rangka berpikir mufassir dan tantangannya di era post-truth itu sudah memang tepat mendatangkan beliau. Ini titik berangkatnya dari kegelisahan mahasiswa milenial dan zilenial. Saya termasuk milenial. Dan mungkin teman-teman di sini calon mahasiswa ini, calon wisudawan adalah generasi zilenial. Nah, maka kegelisahan hari ini adalah masyarakat sivitas akademika yang sudah melebur ke dalam yang namanya citizen atau masyarakat cyber. Generasi milenial yang diasuh oleh TikTok dan media massa pada abad 1 ini terhubung dengan satu dengan yang lainnya dan menjadi satu warga global. Nah, maka fenomena post-truth itu adalah ketika kebenaran berbasis pada like and dislike. Secara garis besar, post-truth adalah ketika kebenaran itu berbasis like and dislike. Contohnya apa? Contohnya dalam Instagram, dalam YouTube, dan lain sebagainya. Ini memicu dan merangsang apa? Orang menuju kepada satu fenomena baru yang disebut dengan viralitas. Nah, viralitas atau yang viral sekarang ini lebih diterima sebagai kebenaran daripada apa yang nampak sesungguhnya.
Mungkin itu saja, sekian pembukaan dari saya sebagai alas saja, bahwa mari kita dengarkan sama-sama seminar pada kali ini. Mohon maaf bila ada prakata yang salah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Imam Syahrul Hamdani untuk menyampaikan poin-poin yang berkenaan dengan tema kita hari ini. Silakan Pak. Alhamdulillah, izinkan saya untuk memberi pantun dulu, nggih. Sudah siap dengan cakapnya ya? Nggih, siap. Buah semangka, buah pepaya, belinya ke Tasikmalaya. Mohon izin semuanya untuk berbicara sepatah dua patah kata. Nggih. Ibu, bapak semua dan para hadirin, terkait dengan tema hari ini kiranya saya akan langsung pada inti bahwa acara yang hadir hari ini merupakan bagian dari sebuah panorama kegelisahan kami para mahasiswa, kami para akademisi di masa sekarang. Apa kiranya yang menjadi problem? Kita dihadapkan saat ini pada sebuah kondisi yang disebut oleh Pak Dekan tadi ekstasi komunikasi, yang tergambar dalam fenomena post-truth. Suatu kondisi di mana orang saat ini lebih meyakini kebenaran yang dibentuk, kebenaran yang sesuai dengan selera dibanding kebenaran faktual. Maka bagaimana caranya kita menjernihkan itu? Kiranya kita bisa kembali pada cahaya Allahyarham Kiai Haji Irfan Hilmi. Kebetulan saya 2 tahun mendapatkan kenikmatan ilmu dari beliau, dan itu yang mendarah daging kiranya. Dan itu pula cahaya, itu pula yang hari ini tertampil di gedung ini, dalam acara ini, menunjukkan bahwa Darussalam seperti amanah dari Bapak Pengasuh, kerajaan ilmu. Begitu Bapak Is, Darussalam itu kata Bapak Pengasuh, kerajaan ilmu akan selalu menjaga warisan keilmuan. Ketika yang lain bertungkus lumus, bersibuk dengan pragmatisme, dengan kehidupan materialistik semata, kita hari ini di gedung sebesar ini terus menerus menjaga warisan keilmuan. Salah satu wacana filsafat yang saya bawa di sini adalah dekolonisasi. Kira-kira begitu. Apa maksudnya dekolonisasi? Sebenarnya sudah ada PPT-nya, ya. Sudah ada PPT-nya, tapi monggo kalau mau ditampilkan sedikit. Sudah ada di PowerPoint. Apa dekolonisasi? Dekolonisasi merupakan sebuah antitesa, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa semua, dari suatu kondisi di mana saat ini kita sebenarnya sedang dijajah. Dijajah oleh apa? Banyak hal. Bukankah kita sehari-hari juga dijajah oleh sahabat kita yang kadang menjadi penjajah untuk kita? Bukankah kadang kita juga dijajah oleh kerjaan kita, oleh tuntutan-tuntutan kehidupan kita, sehingga kita kehilangan kesadaran? Karena lagi-lagi mohon izin mau sedikit promosi, Usuluddin sebagaimana amanah dari Bapak Pengasuh harus selalu menjadi gerbong dan gerbang. Kira-kira begitu Bapak Is. Gerbong dan gerbang pemikiran, gerbong dan gerbang studi yang saat ini mulai ditinggalkan karena orang mengejar pragmatisme. Kiranya filsafat akan kembali menjernihkan itu. Mufasir yang selama ini establish, mandek, stagnan misalnya, karena kita menjadi konsumen, mari kita cerahkan kembali, mari kita cairkan kembali. Karena kehidupan itu kan seperti air. Kita itu sejatinya cuma perjalanan yang hanya sebentar, maka mari survive seperti air. Kira-kira begitu ya. Nah, saya kira bagian dari
Dekolonisasi yang ingin saya tawarkan itu bagian dari membebaskan belenggu yang ada di kepala kita. Dan kiranya itu yang menjadi sorotan dari para pemikir kontemporer. Maka disinilah kiranya kembali Darussalam dengan menjadi Muslim moderat, mukmin, demokrat, muhsin, diplomat itu untuk menjaga garis tengah ini tetap waras. Jadi bagaimana kita bisa memerdekakan diri? Kalau Abid al-Jabiri menyebut istilahnya al-aql al-istiqlali. Di dalam kitab Takwinul Aql Arabi itu istilah al-aql al-istiqlali, akal merdeka. Gimana kita bisa merdeka kalau selama ini kita terus jadi produsen? Bagaimana kita bisa mendorong pergerakan tafsir, pergerakan keilmuan kalau kita masih terus menjadi konsumen? Maka al-aql al-istiqlali adalah alternatif kalau kata Abid al-Jabiri. Akal kreatiflah yang akan menjadi salah satu perangkat kita, instrumen kita, hardware dan software kita untuk terus bergerak mengikuti lintasan zaman dalam kewarasan. Terima kasih atas perjuangan semuanya. Demikian hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Yang pertama saya sampaikan selamat ulang tahun untuk program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Yang ke-7, 7 itu saatnya balik mumayyiz. Semoga sudah balik beneran ya, mandiri, sudah bisa tegak sendiri. Ini usia krusial, usia 7 tahun nih. Balik sudah mulai dan biasanya nakal-nakalnya itu usia 7 tahun. Baik, ya semoga tambah berkembang, tambah hebat ke depannya. Kemudian juga selamat pada teman-teman, sahabat-sahabat yang wisuda. Semoga setiap mahasiswa yang wisuda kalau nanti kembali ke masyarakatnya adalah problem solver. Jadi semuanya adalah solusi bagi masyarakatnya, bukan troublemaker. Bismillah, saya mulai dari filsafatnya ya. Jadi mari kita maknai filsafat itu, esensinya filsafat. Banyak orang susah membedakan esensinya filsafat dengan produknya para filosof. Ini dua hal yang berbeda. Hakikatnya filsafat itu menyuruh kita untuk berpikir yang benar, untuk bernalar yang tepat, untuk tidak salah menyimpulkan dan lain sebagainya. Ini hakikatnya filsafat. Banyak orang menyamakan hakikat filsafat ini dengan hasil pikirannya para filosof. Jadi ini masuknya filsafat di agama lewat ini. Bahkan nanti kalau teman-teman belajar syariah di fikih itu, level paling dalamnya syariat itu namanya hikmah. Mungkin Bapak Ibu yang kuliah di Fakultas Syariah dulu ada mata kuliah falsafah tasyri' atau hikmatut tasyri'. Itu berarti belajar agama sampai level hikmah, sampai level filosofis yang sangat mendalam. Jadi dari aspek ini sebenarnya
kita sadari atau tidak, kita itu sudah berfilsafat. Meskipun kadang-kadang kita bilang saya anti filsafat, Pak. Nah, dari sisi ini ya kita pahami itu. Kadang-kadang kalau ada orang bilang gitu, saya pernah ada masuk, Pak, filsafat itu kan sesat, Pak. Filsafat itu kan merusak, Pak. Loh, alasanmu apa kok filsafat itu sesat? Oh, terus dia berargumen panjang lebar. Alasan saya 1, 2, 3. Nah, ketika kamu membuat alasan tadi, sebenarnya kamu sedang berfilsafat. Jadi anti filsafat pun jatuhnya bisa filsafat ketika kamu berpikir kenapa sih kok saya anti filsafat. Jadi yang pertama ini dulu kita pahami biar gak salah paham. Urusan setuju ndak setuju, suka ndak suka, yuk kita pasrahkan pada masing-masing orangnya. Jadi kalau suka nggak suka itu kan haknya masing-masing orang. Jadi teman-teman juga nggak harus galau. Yo monggo saja kalau ada orang saya tetap tidak suka, Pak. Yo monggo saja. Itu haknya mereka berpendirian. Tapi semoga teman-teman yang akademisi ini seandainya toh tidak setuju tapi tetap secara bertanggung jawab, secara rasional. Baik, yang pertama itu pengantarnya untuk menuju filsafat. Untuk teman-teman tafsir, filsafat itu selain tadi disebut ada satu bidang genre tafsir namanya tafsir falsafi, dan ada beberapa kitab terkenal tafsir falsafi tadi sudah disebut ya. Misalnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu beliau menulis Mafatihul Ghaib. Itu filsafat isinya. Yang jelas yang paling penting bagi mahasiswa IAT adalah semoga teman-teman sudah bisa membedakan antara nas dan tafsir, antara agama dan pemikiran keagamaan. Ini yang hari ini orang masih sulit membedakan ini. Al-Quran pasti benar, tapi pemahaman kita terhadap Al-Quran bisa keliru, bisa nggak pas. Kalau kita bisa memisahkan dua ini lebih nyaman. Karena hari ini banyak masalah ketika orang merasa bahwa pemahamanku terhadap Al-Quran itu nilainya kayak Al-Qurannya sendiri, sama-sama sakralnya, sehingga kalau dikritik ngamuk. Semoga tidak begitu ya mahasiswa IAT. Baik, nah itu ya yang tentang filsafatnya sudah, tafsirnya sudah. Saya tambah satu lagi PR saya ngomong tentang post-truth. Teori-teori yang mungkin sudah diperoleh oleh teman-teman di kelas tentang tafsir, tentang filsafat, bagi saya sudah memadai lah. Saya juga tahu standar kurikulumnya mahasiswa Usuluddin, mahasiswa IAT. Tapi khusus tentang dunia post-truth ini, pada saatnya mahasiswa dan sarjana dan profesor tafsir juga profesor hadis harus duduk bersama merumuskan norma-norma baru menyikapi situasi yang kita sebut post-truth ini. Post-truth ini luar biasa efeknya. Dunia kita sekarang mungkin 50% lebih ada di dunia maya, dunia digital. Ada beberapa efek yang perlu kita waspadai tentang efek dari post-truth ini. Jadi yang pertama, post-truth ini kenapa disebut post-truth? Post-truth itu artinya melampaui kebenaran. Melampaui kebenaran itu bukan berarti saya sudah benar terus saya lanjutkan biar tambah benar lagi, tidak begitu. Melampaui kebenaran itu kebenarannya kita lewati saja. Demi apa? Demi kepentingan kita, tujuan kita. Itu yang disebut post-truth. Emosi kita dulu. Contoh sederhana, kita tidak suka dulu dengan seseorang, baru setelah itu kita cari hal-hal jelek tentang orang ini.
sehingga kejelekan orang ini terus jadi nyata. Kita senang dulu dengan seseorang, sekelompok orang, terus kita cari data-data tentang baiknya orang ini atau kelompok ini, terus kita tampilkan. Yang semula hanya kesenangan kita, sekarang ada dalil ilmiahnya. Yang kedua, ada efek lagi namanya echo chamber. Echo chamber itu artinya ruang yang menggema. Dan ini yang membuat sekarang orang itu jadi berlebihan semua. Kalau suka ya berlebihan, kalau benci ya berlebihan. Karena pengaruh ruang virtual ini. Ada istilah namanya FOMO. Iya. Jadi FOMO itu fear of missing out. Jadi khawatir dianggap tidak ada. Kemudian situasi hari ini itu membuat kehidupan sosial agak kacau. Jadi disrupsi sosial jauh lebih dahsyat. Disrupsi sosial itu hidup sosial kita pelan-pelan tergusur. Orang lebih terlibat dengan dunia maya daripada dunia nyata. Kita lebih akrab dengan teman di WA yang jauh-jauh dibandingkan teman yang jejer kamar tiap hari ketemu. Lebih sering berkomunikasi ke yang jauh-jauh. Akhirnya apa? Kehidupan sosial kacau, agak hancur. Efeknya apa? Generasi hari ini sosial skillnya agak lemah. Sosial skill yang lemah itu ya kepekaan sosialnya tidak teruji, tidak terasah. Jadi itu situasi hari. Makanya ada yang bilang generasi hari ini itu generasi stroberi. Oke, teman-teman sering dengar istilah ini ya. Jadi strawberry generation itu sama seperti strawberry. Sebenarnya generasi hari ini itu indah dari luar, tapi rapuh di dalam. Itu yang disebut rapuh. Makanya sebulan ini di Jogja saya mendengar berita 3 kali ada mahasiswa bunuh diri. Alasannya sepele-sepele. Tidak terbayangkan dengan alasan seperti itu bisa sampai bunuh diri karena memang dalamnya rapuh. Itu situasi hari ini. Tapi di sisi lain mereka hebat, skill teknologinya hebat, kreativitasnya hebat, tapi daya tahannya, mentalnya yang kurang mampu. Nah ini PR untuk mahasiswa tafsir. Pak, efeknya apa? Hubungannya apa dengan tafsir? Coba saya lihat ya, hubungannya dengan struktur pengetahuan kita. Kita tafsir itu kan bekalnya pengetahuan. Nah kalau pengetahuan yang ada di kepala kita tidak asli semua, pengetahuan palsu semua, bisa puyeng kita. Nanti akhirnya jatuhnya tafsir yang tidak karu-karuan itu yang sering bikin masalah. Wong sekarang banyak orang yang tiba-tiba jadi mufassir, bekalnya copy paste. Ada beberapa jenis pengetahuan palsu yang ada di sekeliling kita, jenis post-truth tadi. Yang pertama namanya pseudomain. Pseudomain itu pemikiran yang ya palsu sebenarnya, tidak asli, tidak utuh. Pseudomain itu begini, hanya lihat sebagian, dianggap semuanya begitu. Itu namanya pseudomain. Ada tipe kedua. Kalau tipe kedua ini namanya false mind, pikiran yang menipu. Kalau ini jelas membohongi. Biasanya ini dilakukan dengan cara menutupi yang salah
dengan hal lain yang benar untuk mendistraksi. Ada lagi namanya recycle mind. Recycle mind itu data lama yang dari masa lalu kita pakai untuk menilai situasi saat ini. Itu recycle mind. Jadi, wah, kalau ada orang bilang begini, yuk kita cari jejak digitalnya. Dulu kayak gimana, sekarang kayak gimana. Terus dibawalah foto dari 10 tahun yang lalu ke masa kini. Itu kalau kita tidak hati-hati, kita kena model recycle mind ini. Nanti ada lagi namanya artificial mind. Artificial mind itu pengetahuan yang sifatnya artifisial. Artifisial itu ya buatan, tidak murni, tidak asli. Ini nyambung kalau kita kadang pakai istilah pencitraan. Itu jenis artificial mind. Saya aslinya pelit, tapi biar orang nganggap saya murah hati, terus saya tak nyumbang. Nanti kalau pas saya nyumbang difoto ya, disebar fotonya. Ini namanya artificial mind. Yang terakhir ada namanya superlative mind. Superlative mind itu pengetahuan sebenarnya tidak keliru, benar, tapi berlebihan, didramatisir. Tidak sampai segitunya lah, tapi terus didramatisir seolah-olah itu heboh. Jadi teman-teman, ternyata situasi post-truth itu agak ngeri untuk dunia akademik. Sekarang kita kesulitan mendeteksi yang sejati, yang asli, yang original. Karena banyak sekali model-model kepalsuan pengetahuan. Belum lagi berhadapan dengan teknologi-teknologi yang mewakili kita berpikir. Ini situasi-situasi post-truth ya untuk teman-teman. Jadi diawali dari kesadaran filsafat tadi, hubungannya dengan tafsir dan tantangannya di era post-truth. Ini masih PR kita semua. Baik, saya kira itu dulu ya dari saya. Ya sedikit-sedikit sudah mungkin nambah wawasan tentang materi-materi tadi. Silahkan kalau masih ada waktu untuk kita bertanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Hilmi dari Prodi IAT. Izin bertanya Pak. Nah, kan di era post-truth ini atau dunia simulakra, tadi kalau kata si Jen Baudrillard, di mana kebenaran itu berdasarkan simulasi, atau sebagai contohnya yang dianggap sebuah kebenaran itu ketika banyaknya like, dan yang dianggap salah itu ketika sedikitnya like. Atau juga ada echo chamber ya Pak tadi istilahnya, atau istilah sekarangnya fans atau haters, di mana ketika benci itu sangat benci dan ketika suka itu sangat suka, sangat fanatik gitu. Nah, itu semua tentunya berasal dari media gitu. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana peran mahasiswa dalam menanggapi hal tersebut supaya orang-orang pengguna media menggunakan akal sehatnya gitu Pak. Apalagi sekarang di momen-momen pemilu banyak orang-orang yang termakan oleh hoax gitu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Liara Mawati dari PGMI 8A.
berangkat dari post-truth ya Pak, yang saya pahami bahwa artinya adalah kebohongan menyamar sebagai kebenaran. Banyak orang yang tadi Bapak juga ceritakan, anak muda yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Karena ada dalil atau ada kata-kata atau ada sumber yang menyebutkan bahwa manusia itu wayangnya Gusti Pak. Jadi segala sesuatu hidup manusia itu sudah diatur oleh Tuhan. Padahal setelah mereka mengakhiri hidupnya, mereka belum tentu selesai dengan masalah hidupnya. Tetapi yang saya baca, yang saya lihat, banyak orang yang meyakini bahwa ketika mereka mengakhiri hidupnya, masalah hidupnya sudah selesai seperti itu Pak. Bagaimana pandangan Bapak terhadap orang yang meyakini bahwa manusia itu wayangnya Gusti atau sudah semuanya itu dikehendaki oleh Gusti Allah gitu Pak? Dan bagaimana motivasi Bapak untuk generasi sandwich generation dan generasi strawberry ini Pak? Nama saya Aditya Rahmat Tafiti, izin bertanya Pak, mungkin lebih ke minta saran mungkin ya. Jadi kan seperti yang sudah dijelaskan tadi, banyak sekali cara pemikiran-pemikiran yang benar-benar menggiring kepada hal-hal yang lebih ke abu-abu mungkin ya. Jadi ada yang artificial mind, ada pseudo mind, dan sebagainya. Sedangkan untuk fenomena zaman sekarang itu tidak melihat batasan usia untuk soal pseudo mind, artificial mind, dan cara-cara pemikiran yang salah itu tidak memandang usia. Karena apa? Karena disebarkan melalui media sosial. Nah, media sosial ini kan sudah merambah kepada semua kalangan, bukan hanya kepada yang muda ataupun yang tua, tetapi juga pada anak-anak gitu. Nah, ini kan berhubungan dengan filsafat. Kebetulan kurikulum yang kemarin itu K13 itu ada filosofis. Berarti kan sudah menggiring filsafat kepada pendidikan kita zaman ini gitu. Jadi sudah ada berpikir kritis dan sebagainya. Kemudian ada juga sekarang kurikulum merdeka yang mana mengharuskan anak-anak itu lebih aktif dan bisa terbuka. Kalau misalnya anak-anak sudah bisa terbuka dan sudah bisa aktif, tapi tidak memahami apa yang terjadi fenomena saat ini, yang saya khawatirkan itu adalah fondasi yang lemah. Karena kan anak-anak itu fondasi awalnya harus kuat supaya nanti ketika sudah remaja, sudah pemuda juga bisa memiliki benteng sendiri gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah melihat fenomena tersebut, media sosial yang sudah merambah ke semua kalangan, dan juga seperti yang sudah dijelaskan seperti tadi ada penggiringan pengetahuan yang salah. Bagaimana, saya minta saran kepada Bapak, bagaimana strategi Bapak atau strateginya, sarannya agar anak-anak zaman sekarang itu bisa terhindar dari hal tersebut. Karena mungkin filsafat kan ada yang cocok untuk beberapa kalangan, tapi untuk anak-anak mungkin sedikit agak susah untuk menjelaskannya gitu, karena perkembangan akalnya juga kan tidak seperti mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa gitu kan. Nah, jadi saya minta saran bagaimana strategi untuk bisa menghindari ataupun anak-anak paham tentang fenomena zaman sekarang ini. Terima kasih. Pertanyaan pertama dari Bang Ade Hilmi ya, bagaimana peran mahasiswa menghadapi problem post-truth? Ini pertanyaannya agak mirip-mirip sebetulnya kalau saya lihat ya. Kiranya apa yang tadi sudah disampaikan Pak Faiz itu menjadi gambaran kita bahwa mahasiswa setidaknya di tahap awal harus mampu mengidentifikasi dulu problemnya apa, sehingga kita bisa tahu apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita katakanlah lawan problem-problem itu. Maka kita perlu tahu dulu, karena kalau nggak tahu bingung, kita terjebak dalam masalah itu, tapi kita sendiri nggak sadar kita sebenarnya sedang terjebak di sana. Mahasiswa tentu saja sebagai akademisi, sebagai bagian dari masyarakat yang dekat dengan wacana keilmuan, menjadi ujung tombak untuk terus menyuarakan kesadaran atas problematika-problematika itu.
Dan kiranya ini menyambung dengan pertanyaan yang ketiga terkait bagaimana strateginya agar terhindar dari hal-hal tersebut. Salah satunya adalah kita selalu kritis. Divisi misi Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir salah satunya adalah membangun mahasiswa yang kritis. Karena salah satu kebutuhan masyarakat, kebutuhan manusia ke depan, salah satunya kalau tidak salah critical thinking gitu, Pak Faiz. Maka kritis itu adalah salah satu fondasi strategi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan itu. Kita tidak mudah menelan mentah-mentah informasi yang tersebar di berbagai media. Kita kemudian tidak mudah percaya secara serampangan atas hal-hal yang kemudian disuarakan kepada kita. Kita selalu berpatokan pada tadi, kritis, berpikir kritis, kemudian setia pada nilai. Setia pada nilai itu kata-kata dari guru saya, setia pada nilai. Karena saat kita mulai menggadaikan idealitas, saat kita mulai menggadaikan nilai, disitulah pada akhirnya kita akan semakin terjerembab pada masalah-masalah yang tadi kita sudah kaji tersebut terkait post-truth itu. Yang kemudian terkait pertanyaan dari Mbak Ermawati ya, dari PGMI kalau tidak salah, bagaimana pendapat terkait kasus bunuh diri? Kebetulan di IAT Pak Faiz saat ini ada mahasiswa sedang menyusun skripsi berjudul Tafsir Bunuh Diri. Tafsir bunuh diri. Jadi bagaimana kita mampu memahami, mengetahui, menafsirkan fenomena itu secara utuh. Karena memang fenomena ini menggejala. Betul kata Pak Faiz, kemarin di Jogja ada yang bunuh diri. Bahkan di daerah lain juga banyak hal, mungkin ditolak ACC bimbingan, apalagi yang bimbingannya sampai lama begitu ya. Tuh ada yang kok. Karena di IAT terkenal Pak Faiz, bimbingan setahun. Jadi bercerita apa yang menjadi problem masalah itu. Mungkin kita tidak pernah bayangkan ya, ada orang yang terpikir untuk mengakhiri hidupnya, tapi bisa sangat mungkin orangnya ada di sini, di tengah kerumunan yang sedang ramai kata Pak Faiz, tapi hatinya sepi. Maka lagu Paranoia tadi yang dinyanyikan oleh teman-teman itu kan sepi sendiri, katanya begitu ya. Itu bagian dari cerminan generasi kita sekarang yang heboh rame di medsosnya, statusnya aktif terus, hatinya sepi, sendu, anak senja. Statusnya pantai, lagunya sendu, terus agak gelap-gelap. Itu kan kita dihadapkan pada fenomena itu. Maka salah satu caranya untuk itu kembali, salah satunya kita mengeluarkan isi pikiran kita, kemudian memastikan kita selalu kritis untuk menghadapi itu. Tapi percayalah, sebagaimana yang Pak Faiz selalu sampaikan di YouTube, di mana-mana kita mampu melewati itu. Kiranya itu, terima kasih. Problem-problem post-truth, masalah-masalah peradaban hari ini itu yang mau tidak mau harus kita hadapi. Situasinya memang sedang seperti ini. Untuk tidak mudah stres ketika ada masalah yang tadi rasanya kok berat ya. Hidup ideal itu kan yang pertama dipahami, kemudian diterima, kemudian dihargai, baru yang keempat diperbaiki. Ini fase tahapan idealnya begitu. Fase tahap pertama tetap belajar. Ayo kita pahami, ayo kita baca sekeliling kita. Apalagi ini mahasiswa IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kalian harus jadi ahli baca yang hebat. Ada solusi dari para sufi. Kalau ketemu sesuatu yang memang sangat toksik, yang kita sama sekali tidak bisa melawannya, satu-satunya jalan adalah menghindar sementara. Menghindar sementara itu sambil melatih diri biar tidak tergoda, tidak terikat.
Dalam tasawuf ada konsep zuhud, uzlah, dan kholwat. Zuhud itu kondisi mental, uzlah itu aktivitas fisik, kholwat itu lebih menyembunyikan diri lagi. Kalau jiwa kita sudah terkendali, sudah zuhud, kembali lagi main HP tidak masalah, tapi sekarang tidak ngefek, tidak teracuni, tidak terpengaruh. Baik, saya kira itu Mas Latif. Baik, berikan tepuk tangan meriah kepada Bapak Dr. Fadil Faiz. Berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 12:30, saya kira dicukupkan untuk sesi tanya jawab diskusi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan insya Allah ke depan kita bisa mengundang lagi beliau untuk bisa lebih intens, bisa lebih ekstens juga berbicara bersama, berdiskusi bersama. Karena saya yakin teman-teman di sini audiens dari berbagai prodi, baik calon wisudawan juga pasti mendapatkan insight, mendapatkan wawasan dari apa yang tadi diterangkan oleh Bapak Dr. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pemberian sertifikat. Untuk sertifikat yang pertama akan diberikan kepada agar menjadi insan kamil tegak, terampil setiap waktu, sanggup sendirian tampil, pemuda harapan agama, marilah bersiap sedia, ilmu dengan amaliyahnya, amalmu dengan ilmunya, besarlah cita hatimu bagi kejayaan bangsa. Darussalam memanggilmu, wahai segenap putra putri, agar cinta segala ilmu dihiasi budi suci. Darussalam membinamu agar menjadi insan kamil tegak, terampil setiap waktu, sanggup sendirian tampil, pemuda harapan agama, marilah bersiap sedia, ilmu dengan amaliyahnya, amalmu dengan ilmunya, besarlah cita hatimu bagi kejayaan bangsa.